Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, jumpa lagi di channel Surya Noval Edu. Kali ini saya akan membagikan cerita. Ada suatu tanya jawab mengenai fistula ani yang saya terima dari teman-teman dari Instagram dan YouTube juga, komentarnya ya. Yang pertama mengenai kasa ya, kasa yang dimasukkan ke lubang fistula ani juga itu ditempelkan atau tidak gitu ya. Kalau saya kasa itu jawabannya adalah kasanya ditempelkan di pas lubang fistula ani gitu ya. Yang kedua, apakah kesusahan bersihkan kotoran setelah BAB? Tipsnya gimana? Soalnya saya kurang mengerti katanya gitu. Tipsnya habis BAB harus cebok biasa, terus bisa pakai biasanya kalau saya setelah BAB atau mandi itu harus direndam oleh PK atau Detol gitu. Nah, jadi jadi Detol itu direndam, jadi setelah BAB harus direndam Detol, ketika mandi harus direndam Detol. Jadi kira-kira lebih dari 2 kali direndam Detol selama 1 hari itu ya. Nah terus ada pertanyaan lagi, masnya nempelnya pakai tangan atau beli atau alat tangan medis gitu mas? Oh ini yang kasar tadi ya, itu kalau saya pakai sarung tangan bisa, tidak juga tidak apa-apa asalkan tangannya bersih aja gitu. Lalu saya jawab juga yang kalau ditanya Detol atau PK, bagusnya ya Detol gitu ya, karena Detol itu biasanya bersih gitu, putih gitu ya. Kalau PK itu cepat kering, jadi kulitnya bisa menghitam gitu ya, atau memerah gitu ya. Cuman kekurangannya mungkin menurut pendapat saya itu kurang bersih gitu ya kalau PK. Tapi bagus untuk penyembuhan sel-sel kulit barunya, bagus itu PK. Nah terus ada pertanyaan lagi, kemarin lukanya berapa lama tertutup ya dari operasi? Ya kalau dari operasi itu 1,5 bulan saya tertutupnya, tetapi saya setiap dari operasi itu tanggal 9, maka pokoknya 1 minggu itu saya sudah bisa bekerja gitu, karena sudah bisa beraktivitas ringan gitu. Kalau nutupnya 1,5 bulan gitu, tapi saya sudah bisa beraktivitas ketika sudah operasi selama pemulihannya 1 minggu lah bisa gitu. Tapi aktivitas ringan gitu, seperti naik motor mungkin bisa saya kemarin. Mas kemarin untuk surat izin pekerjaannya gimana mas kalau penyembuhan sampai 1,5 bulan? Itu kalau izin ya saya juga awalnya itu 1 bulan ya, minta izinnya gitu, tapi karena 1 bulan itu kalau dari operasi ke pemulihan sekitar 2 minggu lah, 2 minggu, karena kan di operasi itu saya menginap 2 hari 2 malam 3 hari lah, itu dari operasi sampai ke pemulihan dulu di rumah sakit, dan pemulihannya di rumah 1 minggu, berarti sekitar 2 minggu lah kalau cari amannya. Kalau kemarin saya 1 bulan gitu, karena takutnya pemulihannya lama, tapi 2 minggu juga insya Allah bisa lah gitu ya. Terus ada pertanyaan lagi, mas ada buah atau masakan rekomendasi gak mas untuk BAB nya biar lancar? Kalau untuk buah sih saya rekomendasikan ini pepaya ya. Pepaya itu bagus untuk pencernaan atau BAB gitu ya, jadi tidak terlalu keras gitu di bagian fesesnya. Pertanyaan lagi, kemarin ada dikasih salep gak mas? Sebenarnya salep digunakan apabila kalau ada nanah kembali atau lukanya kambuh, tapi kalau lukanya sehat tidak pakai salep juga gak apa-apa. Tapi kalau jaga-jaga, kalau saya sih
dioles tipis-tipis aja untuk salepnya agar tidak ada infeksi kembali. Mas, kalau boleh tahu dulu operasi pertama gagalnya karena apa, Mas? Oh iya, bagi yang belum tahu, saya ini operasinya 2 kali. Bisa dilihat dari video-video sebelumnya. Saya ini operasi 2 kali. Pertama itu di rumah sakit daerah di Kabupaten Garut. Yang kedua di Sentosa di Bandung. Gitu. Untuk yang pertama, alasan dari kenapa belum sembuh gitu ya, karena lukanya mungkin terlalu besar, terlalu bercabang, dan jadi harus dikerowak dulu ya. Itu juga mungkin salah saya juga, jadi terlalu saya didiamkan selama 1,5 tahun, tidak ada penanganan atau baru berani operasi. Jadi sebenarnya bukan gagal sih kalau operasi yang pertama itu, karena lukanya udah bercabang dan besar, jadi harus 2 kali. Yang pertama menghilangkan cabang fistulanya gitu, yang kedua langsung ke pusatnya. Jadi kan yang pertama cabangnya, yang kedua pusat fistulanya. Apakah perih di hari 3? Apa masih perih, Mas? Nah, ini punya saya masih perih. Nah, ini dia baru saja operasi gitu ya. Tetapi kalau saya biasanya seminggu itu perih dan linu gitu. Jadi biasanya setelah operasi 1 minggu setelah operasi biasanya masih ada perih gitu. Tapi kalau misalkan dibandingkan dengan belum operasi, lebih parah belum operasi. Karena kan operasi itu lukanya sudah sehat gitu. Kalau belum operasi lukanya ya terus akut, itu ada nanah gitu. Mas, kemarin waktu mandi kayak biasa apa badannya dilap aja, Mas, atau gimana? Ini saya mau mandi tapi agak takut gitu ya. Kalau saya mandi itu justru dikasih tahu sama dokter bahwa mandi itu diperbolehkan setelah operasi itu, boleh mandi karena kan direndam oleh detol, jadi bisa saja langsung mandi asalkan sudah mandi itu direndam gitu. Tapi kalau awal-awal saya 1 hari 2 hari tidak mandi gitu. Tapi hari ketiga baru saya berani mandi gitu, tapi sudah mandi langsung direndam oleh detol gitu ya. Kalau belum tahu direndam detolnya seperti apa, bisa kalian lihat di video-video saya sebelumnya. Kalau makanan, ini ada pertanyaan, Mas, ada makanan pantangan nggak, Mas, kemarin? Telur atau ikan laut? Kalau pantangan sih tidak ada, asalkan makanan itu tidak asam atau pedas, karena bisa menimbulkan BAB-nya mencret atau fesesnya jadi keras gitu. Itu bahaya sekali gitu ya. Jadi lubang atau luka dari pistol ani itu akan terganggu gitu ya. Mas, Masnya makan apa, rekomendasi untuk pertumbuhan jaringan barunya? Kalau makanan secara khusus tidak ada sih. Cuman saya kemarin itu pas sesudah operasi lebih rutin konsumsi madu aja, madu asli gitu ya. Mungkin itu pertanyaan yang ada masuk di Instagram, khususnya mungkin namanya tidak disebutkan ya, karena ditakutkan ada privasi di dalamnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya kalau misalkan ada pertanyaan ataupun yang lain bisa di komen di bawah di channel YouTube saya, atau misalkan bisa melalui IG saya untuk mengenai konsul, karena saya ini bukan dokter ataupun ahli di dalam kesehatan ya, tetapi saya ini adalah pasien yang pernah mengalami fistula ani. Jadi sedikitnya saya sudah berpengalaman pernah merasakan sakit fistula ani, dan alhamdulillah saya sudah sembuh gitu ya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.